Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniardi, nomor induk mahasiswa 24410012P. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan metode eliminasi Gauss dan aplikasi pada teknik sipil. Presentasi ini akan mengulas secara mendalam metode eliminasi Gauss, sebuah fondasi penting dalam aljabar linier, dan mengeksplorasi relevansinya dalam berbagai permasalahan teknik sipil. Kita akan membahas prinsip dasar, langkah-langkah implementasi, serta melihat contoh-contoh praktis yang menunjukkan bagaimana metode ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier yang kompleks dan dalam rekayasa struktur dan hidrolika. Latar belakang dan definisi metode eliminasi Gauss adalah salah satu teknik dasar yang paling fundamental dalam aljabar linier, dirancang khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Metode ini dinamakan berdasarkan matematikawan legendaris Jerman Carl Friedrich Gauss tahun 1777-1855 yang memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang matematika dan ilmu pengetahuan. Inti dari metode eliminasi Gauss adalah transformasi sistem pemasaran linier menjadi bentuk metrik, khususnya ke dalam bentuk segitiga atas upper triangular metric. Proses ini melibatkan serangkaian operasi baris elementer yang sistematis untuk secara bertahap mengeliminasi variabel dan persamaan, sehingga memungkinkan solusi ditemukan melalui substansi baik yang sederhana. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuan menangani sistem persamaan dan banyak variabel secara efisien, menjadikan alat yang sangat berharga dengan aplikasi luas di berbagai bidang teknik, termasuk teknik sipil. Dalam teknik sipil, eliminasi Gauss menjadi fondasi untuk memecahkan masalah kompleks seperti analisa struktur, perhitungan aliran fluida, dan optimasi desain, di mana formulasi matematis seringkali menghasilkan sistem persamaan linier dan skala besar. Langkah-langkah metode eliminasi Gauss. 1. Bentuk metrik augmented. Sistem persamaan linier yang diberikan terlebih dahulu harus dibuat ke dalam bentuk metrik augmented. Metrik ini terdiri dari koefisien variabel dan konstanta di sisi kanan persamaan dipisahkan oleh garis vertikal. 2. Operasi baris elementer. Lakukan serangkai operasi baris elementer pada metrik augmented. Operasi ini meliputi pertukaran baris, mengubah posisi dua baris, perkalian baris dengan skala tak 0, mengalirkan semua elemen dalam satu baris dalam konstanta. 3. Menjumlahkan atau mengurangkan penjumlahan dan pengurangan baris, menambahkan atau mengurangi kelipatan satu baris ke baris lainnya. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menciptakan 0 di bawah elemen diagonal utama. 3. Segitiga atas. 3. Bentuk segitiga atas. Lanjutan operasional baris elementer hingga metrik mencapai bentuk segitiga atas. Dalam bentuk ini, semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Ini adalah bentuk yang jauh lebih mudah untuk diselesaikan. 4. Substansi balik. Setelah metrik dalam bentuk segitiga atas, gunakan metode substansi balik, mulailah dari persamaan terakhir, baris terbawah, untuk menemukan nilai variabel terakhir. Kemudian substansikan nilai ke persamaan sebelumnya untuk menemukan nilai variabel lain secara bertahap sehingga semua variabel ditemukan. Contoh soal metrik 2x2. Untuk memulai, mari kita pahami konsep eliminasi Gauss melalui contoh sederhana menggunakan sistem persamaan linier 2x2. Sistem ini akan menunjukkan langkah-langkah fundamental dari metode ini sebelum kita beralih ke kasus yang lebih kompleks. 1. Persamaan 2x tambah 2y sama dengan 8, 4x tambah y sama dengan 20. Sistem persamaan linier ini merupakan representasi dari dua garis lurus. Solusi dari sistem ini adalah titik potong dari kedua garis tersebut.
2 matrix augmented, 2, 3, 8, 4, 9, 20. Transformasi sistem persamaan ke dalam bentuk matrix augmented adalah langkah krusial. Matrix ini menggabungkan koefisien variabel dan konstanta di sisi kanan persamaan menjadi satu kesatuan yang lebih mudah dimanipulasi. 3. Langkah eliminasi. 1. Baris kedua sama dengan baris kedua dikurang 2 kali baris 1. Lalu disubstansikan balik untuk Y lalu X. Proses eliminasi baris bertujuan untuk mengubah matrix augmented menjadi bentuk eselon baris di mana substansi balik dapat dilakukan dengan mudah untuk menemukan nilai variabel-variabelnya. Kemudian untuk contoh soal metrik 3x3, setelah memahami dasar-dasar pada metrik 2x2, kita akan menerapkan metode metrik Gauss pada sistem persamaan linear yang lebih besar, yaitu 3x3. Pendekatan ini akan memperlihatkan bagaimana proses diskalakan untuk masalah yang lebih realistis dan relevan dalam sistem aplikasi teknik. Untuk persamaannya, 3x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 1, 2x tambah y ditambah 3z sama dengan 10, x tambah 2y ditambah 4z sama dengan 7. Sistem ini mempresentasikan 3 bidang dalam ruang 3 dimensi. Solusi yang kita cari adalah titik di mana 3 bidang ini berpotongan. Kita bentuk matrix augmentednya menjadi 3, 4, 2, 1, 2, 1, 3, 10, 1, 2, 4, 7. Matrix augmented untuk sistem 3x3 ini akan menjadi titik awal operasi baris elementer kita. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan bentuk eselon baris tereduksi. Penting untuk diingat bahwa setiap operasi baris yang diterapkan harus dilakukan pada seluruh baris matriks termasuk bagian konstanta. Hal ini memastikan bahwa kesetaraan sistem persamaan tetap terjaga sepanjang proses eliminasi. Eliminasi baris 2 dan 3. Langkah pertama dalam eliminasi Gauss adalah merubah elemen-elemen bawah diagonal untuk menjadi 0. Ini digunakan dengan proses baris elementer. Fokus kita adalah pada kolom pertama untuk membuat elemen di baris kedua dan ketiga menjadi 0. Operasi pada baris 2. Baris 2 sama dengan baris 2 dikurang 2/3 kali baris 1. Operasi ini dirancang untuk menghilangkan koefisien X pada persamaan kedua. Dengan mengurangi kelipatan yang sesuai pada baris pertama, kita memastikan bahwa entry pertama di baris kedua menjadi 0 tanpa mengubah solusi sistem. Operasi pada baris 3. Baris 3 sama dengan baris 3 dikurang 1/3 dikali baris 1. Serupa dengan baris kedua, operasi ini bertujuan untuk menolakkan koefisien X di persamaan ketiga ini. Adalah langkah penting dalam proses mendapatkan metrik bentuk eselon baris. Hasil setelah eliminasi kolom pertama. Bentuk metriknya 3, 4, 2, 1, 0, min 5/3, 5/3, 28/3, 0, 2/3, 10/3, 20/3. Metrik ini sekarang menjadi 0 di bawah elemen diagonal pertama koefisien X. Maka selanjutnya adalah melakukan yang sama untuk kolom kedua, memastikan elemen di bawah diagonal juga 0. Eliminasi baris ketiga. Setelah berhasil menolakkan elemen di bawah diagonal pertama, langkah selanjutnya adalah menolakkan elemen di bawah diagonal kedua ini. Berarti kita akan memfokuskan pada baris ketiga menggunakan baris kedua sebagai pivot. Operasi pada baris ketiga sama dengan baris ketiga minus 2/5 dikali baris 2. Operasi ini sangat penting untuk mencapai bentuk segitiga atas dengan mengeliminasi koefisien Y di baris ketiga. Kita mempersiapkan metrik untuk proses substansi balik yang efisien. Hasil metrik segitiga atas pada baris 3, 3, 4, 2, 1, 0, min 5/3, 5/3, 28/3, 0, 0, 4, 10,4. Metrik ini adalah hasil dari tahap eliminasi maju. Sekarang kita memiliki metrik segitiga atas yang berarti sistem persamaan telah disederhanakan sedemikian rupa
sehingga variabel terakhir Z dapat langsung dihitung diikuti substansi balik untuk menemukan variabel lainnya. Bentuk matriks segitiga atas ini sangat diinginkan karena memudah proses substansi balik. Setiap baris di bawah baris pertama hanya memiliki satu variabel baru yang tidak nol. Kemungkinan kita untuk menyelesaikan sistem secara berurutan dari bawah ke atas. Substansi balik. Setelah metrik diubah menjadi bentuk segitiga atas, tahap terakhir dari metode eliminasi Gauss adalah substansi balik. Ini adalah proses di mana kita menyelesaikan variabel satu persatu dimulai dari variabel terakhir yang memiliki koefisien tunggal di baris bawah, lalu bergerak ke atas. Satu, menyelesaikan koefisien Z dari baris ketiga. Dari baris ketiga, 4Z sama dengan 10,4. Z berarti 2,6. Baris terakhir hasil 2,6 adalah 10 dibagi 4. Itulah Z-nya. Baris terakhir matriks segitiga atas memberikan persamaan paling sederhana yang hanya melibatkan satu variabel Z. Ini adalah titik awal memungkinkan kita untuk langsung menghitung nilai Z. 2. Menyelesaikan Y di baris kedua. Dari baris kedua, kita mendapat persamaan min 5/3Y ditambah 5/3 dikali nilai Z, yaitu 2,6 sama dengan 2/3. Jadi nilai Y adalah min 3. Dengan nilai Z yang sudah diketahui, kita dapat mensubstansikan ke persamaan dari baris kedua. Persamaan ini sekarang hanya akan menyisakan satu variabel yang tidak diketahui, Y, yang kemudian dapat diselesaikan. 3. Menyelesaikan X di baris 1. Dari baris 1, persamaannya ada 3X ditambah 4Y, dan ini Y-nya min 3 ditambah 2X dalam hal ini 2Y dalam hal ini 2Z dalam hal ini Z-nya 2,6 sama dengan 1. Jadi X-nya kita dapat 2,6. Terakhir, dengan nilai Y dan Z telah ditemukan, kita dapat mensubstansikan ke persamaan dari baris pertama ini memberikan jika nilai variabel X menyelesaikan seluruh sistem persamaan. Jadi hasil akhirnya nilai X yang kita dapat, nilai X Y Z yang kita dapat adalah untuk nilai X-nya 2,6, Y yang adalah min 0,3, Z-nya 2,6. Solusi ini adalah titik unik di mana ketiga bidang dalam persamaan linear 3x3 kita berpotongan. Proses substansi balik memastikan bahwa setiap variabel dihitung dengan akurat sesuai dengan sistem aslinya. Pengaplikasian pada analisa struktur. Dalam teknik sipil, analisa struktur adalah salah satu bidang di mana metode eliminasi Gauss memiliki aplikasi yang sangat vital. Hampir setiap analisa struktural, baik itu jembatan, gedung tinggi, dan struktur lainnya, pada akhirnya akan melibatkan penyelesaian sistem persamaan linear. Berikut ini adalah beberapa contoh spesifikasi di mana eliminasi Gauss digunakan. 1. Untuk menghitung gaya pada struktur rangka atau truss. Saat menganalisa struktur rangka, setiap sambungan join akan menghasilkan persamaan keseimbangan gaya. Misalnya, momen Fx sama dengan 0 dan momen Fy sama dengan 0. Untuk struktur rangka statis tak tentu, jumlah persamaan ini bisa sangat banyak membentuk sistem linear besar yang dapat diselesaikan dengan eliminasi Gauss untuk menemukan gaya aksial pada setiap elemen batang. Menentukan distribusi beban pada balok. Dalam analisa balok kontinu dan balok dengan peletakan lebih dari yang dibutuhkan atau indeterminate, metode seperti metode slope deflection atau metode kekakuan matriks akan menghasilkan sistem persamaan linear yang menggabungkan hubungan antar momen dan rotasi pada titik-titik diskrit. Eliminasi Gauss digunakan untuk menyelesaikan sistem ini mendapatkan nilai momen atau rotasi yang diperlukan untuk menghitung distribusi tegangan dan deformasi. Analisa kestabilan struktur bangunan. Ketika melakukan analisa stabilitas global
atau lateral seperti analisis goyangan pada bangunan tinggi akibat beban angin dan gempa, metrik kekakuan struktur akan terbentuk. Penyelesaian sistem persamaan ini membentuk perpindahan dari torsi pada setiap derajat kebesaran, yang krusial untuk mengevaluasi pada struktur tersebut akan stabil di bawah beban yang diberikan. 4. Perhitungan momen pada kolom. Pada desain elemen struktur seperti kolom, terutama pada struktur portal, momen pada gaya aksial yang bekerja pada kolom seringkali saling bergantung pada elemen lain dalam sistem. Persamaan keseimbangan momen pada setiap sambungan portal akan menghasilkan sistem persamaan linear. Dapat dipecahkan untuk mendapatkan momen ujung kolom yang akurat. Pada dasarnya, sistem persamaan linear muncul dari persamaan sistem dalam penerapan prinsip-prinsip dasar mekanika teknik seperti keseimbangan gaya dan keseimbangan momen. Pada setiap titik atau elemen struktur, eliminasi Gauss menjadi alat komputasi yang efisien untuk mendapatkan solusi dari sistem-sistem tersebut, memungkinkan insinyur sipil untuk merancang struktur aman dan efisien. Pada pengaplikasian di sistem drainase, selain analisis struktur, metode eliminasi Gauss juga memiliki peran penting dalam hidrolika dan rekayasa sumber daya air, khususnya dalam analisa dan desain sistem drainase pada jaringan pipa. Pergerakan fluida dalam sistem tertutup seringkali diatur oleh hubungan yang menghasilkan pada persamaan linear. Beberapa aplikasi spesifik dan dalam sistem drainase meliputi perhitungan aliran air dalam jaringan pipa, analisa tekanan hidrolik, dan optimasi kapasitas saluran. Sistem persamaan linear dalam hidrolika umumnya muncul dari hukum kontinuitas, menjamin bahwa total aliran masuk ke dalam suatu titik atau volume kontrol sama dengan total aliran keluar. Persamaan energi menggambarkan hubungan antara energi, tekanan, kecepatan, elevasi di berbagai titik dalam aliran, seringkali mencakup kehilangan energi akibat gesekan atau belokan. Persamaan momentum. Dalam kasus yang lebih kompleks, persamaan momentum juga dapat digunakan pada akhirnya yang dapat diselesaikan melalui formula matriks. Dengan demikian, metode eliminasi Gauss tidak hanya fundamental dalam bentuk analisa struktur, tapi juga esensial dalam memahami dan merancang sistem drainase dan hidrolika yang efisien dan andal. Kelebihan metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss bukan hanya alat teoritis, tapi juga memiliki kelebihan praktis yang signifikan, menjadikan pilihan yang kuat untuk berbagai aplikasi rekayasa termasuk dalam konteks teknik sipil. Adapun kelebihan metode eliminasi Gauss yaitu sistematis, mudah diprogram, dapat menyelesaikan sistem persamaan besar, dasar untuk metode numerik lanjutan, aplikasi luas di berbagai bidang teknik sipil, dan memberikan solusi eksak. Jadi untuk kesimpulannya, pada metode eliminasi Gauss adalah pilar fundamental dalam komputasi numerik yang tak tergantikan, khususnya dalam bidang teknik sipil. Persamaan tidak hanya memperkaya landasan teoritis seorang insinyur, tapi juga membekali mereka dengan alat praktis untuk menghindari tantangan rekayasa yang kompleks. Satu, pentingnya metode Gauss. Metode ini esensial untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang sering muncul dalam analisa desain di berbagai disiplin ilmu teknik. 2. Aplikasi luas di teknik sipil. Dalam teknik sipil, metode ini digunakan secara ekstensif untuk analisa struktur, analisa jaringan pipa, geoteknik, dan transportasi. 3. Solusi eksak. Kemampuan metode ini untuk memberikan solusi eksak dalam batas presisi mesin sangat berharga, terutama untuk desain yang membutuhkan akurasi tinggi dan keandalan yang tak tertandingi. 4. Pengembangan metode numerik lanjutan. Sebagai fondasi eliminasi Gauss membuka jalan bagi studi metode numerik yang lebih maju, memungkinkan insinyur untuk mengembangkan solusi inovatif untuk masalah yang lebih rumit. 5. Esensial bagi insinyur sipil.
Pemahaman mendalam tentang metode ini bukan hanya teori, tapi merupakan keterampilan praktis yang vital bagi setiap insinyur sipil untuk melakukan analisa perancangan dalam pemecahan masalah rekayasa yang efektif dan efisien. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.